berikutnya kita akan hadirkan sosok yang begitu luar biasa sekali dan kita juga yakin untuk beliau ini begitu dicintai banyak orang dan juga selalu memberikan doa terbaik bagi orang-orang supaya bisa tentu saja kehidupannya bisa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga beliau ini sempat bertemu dengan Jennifer Koppen di mana kita tahu bahwa Jennifer Koppen kemarin harus kehilangan suami tercinta. Ada apa di balik cerita Jennifer Koppen dengan Ustadz yang satu ini? Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan ini dia Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz, sehat? Jumpa lagi ya Allah. Selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambyar. Semoga selalu diberikan kesehatan Amin, ya Allah. agar bisa memberi inspirasi bagi banyak orang ya untuk Amin. bisa lebih baik lagi. Amin ya Allah. Ustadz Dery Sulaiman, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Ustadz sudah menyempatkan waktunya ke sini. Jazakallah khair, diundang terus. Ustadz, kita kemarin sempat lihat, Ustadz sempat ketemu sama Jennifer Koppen, Iya, berbicara di Bali ya? bersama ngobrol-ngobrol, nanti Ustadz boleh cerita sama kita. Tapi kita juga mau melihat ini dia kepergian dari almarhum Dahly Wasing yang memang beberapa waktu yang lalu mendapatkan begitu banyak sekali perhatian, bukan hanya dari netizen, fans, dan juga yang turut mendoakan. Kita lihat dulu yang satu ini. Nama saya Dahly, saya tinggal di Bali. Kesedihan menyelimuti keluarga Jennifer Koppen atas kepergian Dahly Wasing menjadi luka mendalam yang tak pernah terkira. Seorang ayah muda berumur 22 tahun ini harus meninggalkan putri sematawayangnya yang sangat ia cintai. Kesehariannya menjaga kamari, memasak untuk buah hatinya, hingga mengukir kamari yang menjadi khas akan selalu teringat bagi semua mata yang menyaksikan momen indah ini. Come cook with Papa Dahly. I don't know what we're making today, some kind of mashed potato. For kamari, we got potato, carrot, garlic, onion. Look at that hair. Yeah, look at your hair. Kepergian ini tidak hanya dirasakan bagi keluarga Koppen, tapi seluruh warganet pun ikut merasakan kehilangan atas kabar yang tak pernah terduga ini. Dahly Wasing, kau akan selalu dikenang di hati. Kami segenap keluarga Pagi-Pagi Ambyar mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian Papa dari kamari. Janji kita pasti bertemu lagi. Ustadz Dery Sulaiman, Yes. memang sudah menjadi suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran kita termasuk kepergian kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Betul. Dan kita melihat begitu banyak sekali yang memberikan perhatian doa untuk seorang almarhum Dahly Wasing. Melihatnya kalau Ustadz begitu banyak yang mengantar, mendoakan, dalam pandangan Ustadz itu seperti apa? Ya sebetulnya apa yang ditanam itu yang akan dituai. Dahly ini memang orang baik. Kan jejak digital dia tidak ada yang buruk kan. Apalagi setelah dia punya kamari anaknya, setiap hari dia posting. Ya. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu tahun ini nggak akan nemenin sampai tua ya. Jadi dia full-fullan dah hari-hari ngikatin rambut anaknya. Dan itu diposting di sosial media dan itu bikin orang haru kan. Dan basicnya Dahly sebelum Muslim, memang dia orang spiritualnya kuat. Jadi dia dulu di agama sebelumnya dia seorang monk ya, seorang biksu Buddha yang sudah melepaskan kecintaan kepada dunia. Kemudian dia ketemu dengan Jennifer, kemudian dia masuk Islam sebelum menikah. Dan dia belajar Islam, setiap masuk rumah, Assalamualaikum, Jenny cerita. Terus kalau mau ngapa-ngapain, Bismillah. Jadi dia dalam proses belajar. Jadi kalaupun terjadi kemarin ada sempat viral kan konflik tentang penyelenggaraan jenazahnya, itu aku udah jelaskan. Ya, saya orang Bali, tinggal di Bali, anak-anakku lahir di Bali semua, dan sudah berkali-kali kita mengurus jenazah mu'alaf dan tidak semudah itu di lapangan untuk berebut penyelenggaraan dengan keluarga.
Bahkan pernah juga kita sudah kuburkan dengan cara Islam, tapi karena dia bikin wasiat harus dikuburkan dengan cara agama sebelumnya, digali lagi kuburannya sama keluarganya. Pernah kejadian. Jadi netizen nggak usah ikut komentar, urusan orang yang sudah meninggal dunia, dia udah selesai dengan Allah, jenazahnya mau dikubur, mau diapain aja, itu ruh tuh kembali kepada Allah, sementara jasad kembali ke tanah. Jadi kita doakan sangat baik kepada Allah, ya. Dan aku kemarin Allah jumpakan dengan Jennifer, dengan Kamari. Dan aku tengok emang anak ini emang baik ya. Kamari ini emang imannya kuat lah ya. Sampai dia bertanya tentang tauhid, tentang agama. Dan dia merasa kalau berhijab dia tambah cantik, jauh dari syaitan. Dan insya Allah bulan September ini aku akan ajak dia umroh. Wow, Masya mudah-mudahan. Allah. Nah, jadi Amin. Jadi luka dia sangat dalam ya, karena dalam keadaan masih happy-happynya, di puncak bahagianya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil. Dan ini pelajaran buat kita semua ya, kalau mencintai itu memang nggak boleh terlalu berlebihan. Kadang-kadang Allah cemburu. Ya, Allah cemburu. Ini anak disayang begitu cinta, diuji dengan orang yang kita cintai. Jadi aku teringat sebetulnya dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dipisahkan oleh Allah dengan ayahnya Yakub. Anaknya 12 orang, Bang. Nabi Yakub ini punya anak 12 orang, tapi satu orang ganteng banget. Namanya Yusuf alaihissalam. Jadi setiap sebentar anak ayah, ya, mana Yusuf ayah, bahkan ketika munajat, ketika ibadah pun Nabi Yakub terbayang wajah Yusuf alaihissalam. Ternyata yang cemburu bukan hanya kakak-kakaknya yang akhirnya membuang Nabi Yusuf kan. Karena cemburu dibuang ke sumur kan. Semua kita tahu cerita itu. Ternyata Allah Ta'ala pun cemburu. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dipisahkan 40 tahun dengan ayahnya. Jadi ini nasihat buat semua pemirsa, mencintai biasa-biasa aja. Mencintai suami biasa-biasa aja, mencintai istri biasa-biasa aja. Nanti kalau berpisah sakitnya parah. Dan Jennifer sakit banget. Hari-hari nangis, semalam dia lebih di broadcastnya. Dia nangis, malam dia nangis, dia kebayang, coba kalau Dali masih ada. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Maka aku udah nasihatin, nggak boleh ngomong coba kalau begini, coba kalau begitu. Karena itu akan merusak iman kita. Nggak boleh orang mukmin itu bilang, kalau aku nggak ke sini, nggak jadi ini. Kalau aku nggak ke sana, nggak jadi mati. Kalau dia nggak naik motor Kawasaki, nggak mungkin. Kan dibilang kalau naik motor Vario, motor ini kan nggak mungkin mati. Itu jadi perkataan-perkataan itu merusak iman, ya nggak boleh. Jadi semua orang mukmin harus katakan hadza min fadli rabbi, ini pasti yang terbaik dari Allah. Nah, kita nggak tahu habis ini apa hikmahnya, Dan saya nggak tahu ya kebaikan apa yang dibuat secara diam-diam oleh Dali sehingga begitu banyak orang yang mencintai dia, mendoakan dia. Dan sekarang restoran mamanya pun ramai luar biasa. Itu salah satu hikmahnya luar biasa ya. Dan sekarang Jennifer pun semakin banyak disayang sama orang, dicintai sama orang. Dan mudah-mudahan Kamari jadi anak yang soleha. Amin. Itu aja. Saya harapan segitu aja. Ustadz, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini berbicara mengenai firasat. Mungkin Ustadz juga boleh jelaskan kepada kita pandangan dari sisi agama. Ternyata ada firasat yang dirasakan Jennifer Copen sebelum ditinggal Dali Wasing. Kalau menurut Ustadz, kami yang secara keilmuan, secara agama Islam kurang. masih jauh sekali. Firasat dalam agama Islam itu seperti apa, Ustadz? Dalam satu hadis itu Nabi pernah bilang, hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Karena sesungguhnya orang mukmin itu memandang dengan pandangan Allah. Jadi kalau kita ada iman, Bang, kita ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dengan Allah. Itu kadang-kadang Allah beritahu apa yang akan terjadi nanti, itu firasat namanya. Jadi kalau kita berurusan dengan orang-orang beriman itu hati-hati. Ya, apalagi menzalimi orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau memang ada orang yang mau meninggal dunia, biasanya itu ada firasat. Dan orang tuh menunjukkan gelagat. Jauh sebelum dia meninggal tuh, dia meninggalkan jejak-jejak yang sebetulnya kita udah tahu nih kayaknya orang mau meninggal ini, orang yang firasat kayak gitu. Ya saya beberapa kali juga gitu nih. Ada teman saya dulu kan tiap hari dia gendong anaknya ke masjid, pokoknya main, pokoknya enggak wajar tuh. Terus aku bisingin ke dia, hati-hati Bang, jangan terlalu mencintai anak. Anak enggak boleh masuk hati. Nanti Allah cemburu. Benar, saya pergi ke Bandung, dengar kabar dia meninggal. Dalam arti kata bahwa sesungguhnya kita juga bisa mempercayai dalam tanda kutip firasat yang kita miliki atau yang terlintas dalam pikiran kita. Iya, boleh. Boleh, ya firasat itu boleh. Kan dia bilang, tapi itu firasat siapa? Firasat orang-orang yang beriman. Ya, kadang-kadang kalau
kita ya melihat orang dengan pandangan negatif itu bukan firasat, itu suuzon, itu sangka buruk itu nggak boleh. Iya, berarti harus bisa membedakan Udah. antara suuzon dan Suuzon juga dan juga firasat. Karena firasat, ya. ketika kita beriman, kita juga yakin apa yang kita imani termasuk firasat kita. Betul. Oke. Dan biasanya ada yang bilang ketika kepergian seseorang sebelum meninggalkan dunia, mereka ini suka ada tanda-tanda tersendiri. Betul nggak sih Ustadz? Iya, kan ada dibahas di kita panjang pembahasannya sebetulnya. Orang-orang mau meninggal itu dia Ada biasanya secara fisik gitu ya, Ustaz. tatapan matanya. Biasanya kalau orang-orang yang ulama paham tuh. Ini nggak lama lagi. Bahkan ada orang yang dia tahu kapan Dia akan Allah meninggal. Bahkan guru-guru kita, para orang-orang saleh itu sebelum meninggal dia sudah bentangkan kasurnya, siapkan kafannya, kemudian dia berbaring, kemudian dia bilang panggil anak-anaknya semua. Kemudian dia minta doa. Bahkan ada satu orang ulama itu, dia ketika mau meninggal, dia kumpulkan orang, kemudian dia yang mentalkinkan orang. Semuanya ikuti saya, la ilaha illallah, dia meninggal. Mesti kan orang hidupnya mentalkinkan orang mati. Tapi saking kuatnya firasatnya orang-orang mukmin ini, dia tahu nih aku akan berangkat. Kemudian dia akan sujud, kemudian meninggal dalam keadaan sujudnya. Nah, jadi itu. Jadi biasanya Bang, Kak Dewi ya, Kak Elma, Allah itu akan matikan orang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Ya. Dan kita berharap siapapun yang menyaksikan Sobat Ambiar bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Betul, ya amin Rabbal ya Allah, alamin. amin ya Allah. Tapi Ustaz tentu saja bagi Jennifer Copen ini bukanlah hal yang mudah. Bagi siapapun yang ditinggalkan orang tercinta, apalagi di usia belia, Mungkin anak anak juga kecil, masih masih kecil kecil. sekali gitu ya. Kalau dari Ustaz sendiri pesan yang disampaikan untuk Jennifer Copen untuk menguatkan dirinya. Karena kita tahu seperti yang Ustaz sampaikan bahwa manusia memang akan diuji dengan apa yang mereka cintai dan siapa yang mereka cintai. Betul. Saya cuma ingatkan kemarin kepada Jennifer, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Kita pun pasti akan meninggal dunia. Nah, dan kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi nanti di surga. Jadi hakikat pernikahan, hakikat cinta yang sesungguhnya nanti di surga. Saya cuma hibur dia, mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kalian lagi nanti di surga. Dan Allah ampunkan semua dosanya Papa Dali. Kemudian karena banyaknya orang kirim Al-Fatihah, kirim doa sama dia. Bapak Dali Allah maafkan. Nah, kemudian Jennifer diberi hidayah oleh Allah menjadi muslimah yang taat, yang baik. Kemudian anak jadi anak yang solehah. Karena doa anak yang solehah itu diterima. Kalau doa anak yang tidak solehah, tidak soleh nggak diterima Bang. Karena syarat mendoakan anak itu, doa yang diterima itu doa anak yang soleh. Jadi kalau ada anak kita nih pemabuk, dia nggak sholat, itu doakan ibunya itu nggak nyampe itu doanya. Baik Ustadz, kita akan lihat juga ini pesan selengkapnya yang diberikan oleh Ustadz kepada Jennifer Copen dan juga bagaimana reaksi dari Jennifer Copen. Nah, sekarang Jennifer ucapkan apa sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Jennifer pasrahkan sama Allah. Dali itu Allah yang punya, Kamari juga Allah yang punya, semua Allah yang punya. Jadi Allah bisa ambil kapan aja itu, without permission. Itu punya Allah. Nah, jadi sekarang mestinya Jennifer bilang sama Allah, makasih ya Allah sudah titipkan Dali sama aku meskipun nggak lama. Tapi setidaknya aku sudah memiliki cerita indah dengan dia, memiliki anak yang cantik jelita dari Dali. Itu lebih berharga daripada apapun juga. Ya. Dan sekarang Dali pulang, dia sedang melewati fitnah dunia. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya, suka nggak lama lagi kita akan berangkat juga. Jadi Jennifer doa terus sama Allah, terus perbaiki diri, dan belajar terus agama. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi di surga. Amin. Amin ya. Luar biasa support yang berikan Ustadz untuk seorang Jennifer Copen. Tapi itu memang momen Ustadz lagi di Bali atau sengaja datang ke sana untuk menemui Jennifer Copen atau seperti apa? Saya memang ada rumah di Bali kan, anak masuk di Bali juga. Menantu saya juga mualaf di Bali. Jadi waktu saya makan di satu restoran tuh, ketemulah sama bapak angkatnya ini Jennifer, sama mama angkatnya. Dia panggil mama sih, sama Mbak Into itu. Jadi aku lagi makan siang, lagi lunch, tiba-tiba itu Pak David yang duduk samping saya itu. Terus dia bilang, "Mana bro?" gini. Dia bilang, "Aku lagi ini nih di Bali." Viral itu video yang itu, dia bilang yang aku reaction Papa Dali itu. "Weh, Jennifer tuh manggil itu mama," gitu semua. "Ayo udah bisa nggak aku ketemu dia?" Sebetulnya Jennifer nggak mau ketemu siapa-siapa. Masih belum mau? Dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Juga kalau aku langsung DM dia di ini, dia nggak respon, dia nggak mau masuk. Kita berteman, dia follow aku gara-gara itu viral kan. Aku tahu kenapa nggak mau ketemu, karena dia masih susah mau ngomong apa. Jadi tahu sih netizen kalau ngomong apa-apa jadi salah juga kan, dibilang ambil manfaat lah semua. Padahal memang gitu. Saya bilang, ya udah boleh nggak aku ketemu. Akhirnya Jennifer bilang mau ketemu. Dan waktu itu kita ngobrol dari hati ke hati, dan
Aku tengok lah Jennifer. Dia pindah dari rumah dia dengan Dali itu karena terlalu banyak kenal di sana. Dia pindah ke daerah rumahnya baru. Dan aku lihat Masya Allah Jennifer. Masih kecil kan dia masih 21, 20 tahun. Lebih kecil dari anakku kan. Anakku udah 24 tahun. Dia bilang, Kamari Masya Allah itu anak cantik banget. Masya Allah. Dan saya bilang, ya ada waktunya nanti. Mungkin habis masa iddahnya. Aku udah jelaskan juga tentang iddah. Dia bilang ya, sebetulnya janda-janda ya yang ditinggal mati sama suaminya itu kalau nggak urgen jangan keluar rumah, memang nggak boleh sebetulnya. Ya, kecuali urgen lapar nggak bisa ngemakan lagi karena nggak kerja. Dia bilang aku cuma ngantar anak sekolah Ustadz. Ya, Ustadz, tapi secara langsung Ustadz melihat kondisi Jennifer Coppensat itu seperti apa secara mental kondisinya? Dia kuat lah ya, maksudnya dia anak yang cerdas, ya, bicaranya fasih dan memang vibe-nya positif banget, baik. Jadi orang ketemu dia tuh pasti suka gitu. Dan aku lihat memang dia perlu bimbingan guru, ulama ya, untuk mengingatkan terus tentang agama. Karena kalau enggak nanti di Bali itu circle kan cepat banget. Tahu sendiri Bali itu kalau enggak putih-putih banget, hitam-hitam banget tuh Bali itu. Jadi yang samar-samar nggak ada di Bali, Bang. Tapi rasanya di semua tempat juga seperti itu ya, bagaimana kita menyikapinya Ustadz ya. Jadi kalau dia di circle orang-orang baik, insya Allah Jennifer akan. Kemarin dia telepon ngasih tahu, aku mau ke panti asuhan yang kebakar, aku mau bantuan. Ya bagus lah, Masya Allah. Saya bilang cari duit banyak-banyak, gunakan seperlunya, sisanya kirim ke akhirat. Supaya nanti bisa bersama dengan Dali. Dan dia bilang, sebelum meninggal Dali bilang, aku pengen umroh. Jadi Dali ini pengen umroh bareng sama Jennifer. Dia sempat ngomong. Maka saya bilang, ayo umroh sama aku nanti September. Niatkan untuk Papa Dali. Ya, jadi bilang, dia nangis, dia bilang, alhamdulillah syukur banget bisa umroh. Mudah-mudahan kita umroh bareng lagi. Amin, amin, amin. Semoga kita bisa bersama-sama dan juga diberikan kesehatan untuk melaksanakan Ya Rabb, amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi kita juga berharap Ustadz selalu diberikan kesehatan. Karena bagaimanapun bukan hanya bisa memberikan ilmu agama yang sangat luar biasa, tapi juga memberikan manfaat bagi mereka yang ingin mondok. Dan ini juga satu berita yang kita baru tahu dan semoga juga tentu saja bisa menginspirasi bagi siapapun untuk selalu berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Kita buka slide yang satu ini. Punya ponpes seluas 2 hektar, Ustadz Dery Sulaiman siap tampung semua pengungsi Rohingya. Ustadz, di mana pondok pesantrennya? Di daerah mana? Ya ini sarkas sebetulnya. Orang nggak tahu. Sarkas. Sebetulnya itu tidak mungkin terjadi. Karena pemerintah kita tidak mungkin mengizinkan mengambil satu orang pengungsi pun untuk tinggal dengan kita. Karena memang Indonesia tidak punya perjanjian dengan PBB, kan? Dengan pengungsi itu, UNHCR kan. Jadi waktu itu kan sempat heboh, fitnah, orang Yani gitu, akhirnya mau diusir, mau di semua. Aku kasihan karena mereka ini kan orang yang dikirim, yang melarikan diri dari tempatnya karena betul-betul ada genocide di tempat mereka. Karena kita harus tahu sejarah itu. Mereka orang yang naik kapal barang sampai ke Indonesia dengan ditipu sama orang. Mereka dikerjain sama human trafficking itu. Terus mereka di sini terkatung-katung, nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Sementara Indonesia tidak bisa menampung mereka. Jadi waktu itu saya bikin video panjang sebetulnya. Maksudnya kalau pemerintah kita tidak bisa menyelesaikan ini, tidak bisa dipulangkan ke negaranya, ataupun kalau nggak gini kan mereka di Indonesia paling 1.000 orang, 2.000 orang lah ya, berapa orang di Aceh itu dikirim ke satu orang ke satu pulau. Itu ide saya waktu itu, satu orang satu pulau. Nggak kelihatan, atau satu orang satu kota, satu orang satu desa. Kan nggak kelihatan, jadi marbot masjid kah, apa nggak ada masalah kan. Jadi ini semacam sarkasmenya Ustadz Dery aja ya. Nggak mungkin. Dan itu tidak terjadi sebetulnya. Aku udah luruskan waktu itu. Kalau memang boleh ya nggak apa-apa, tapi kan nggak mungkin. Kan kata Pak Mahfud MD kalau bisa coba aja kata. Ada aturan memang ada aturannya, jadi masalah ini sebetulnya masalah kecil. Karena di Malaysia sendiri itu menampung 150.000 lebih orang. Di India, di Bangladesh aku pernah ke sana di Bangladesh. Aku berkali-kali, udah 5 kali ke Bangladesh. Ya. Itu hampir 1 juta orang pengungsi, 1 juta orang. Iya. Dan rasanya Indonesia juga sudah berbaik hati untuk membuka udah menurunkan tempat di sana gitu. Kita untuk menampung Rohingya dari Myanmar ya. Waktu itu Bang, saya cuma membuat konten itu untuk membela mereka karena tidak ada pembelaan. Mereka dibilang rakus, dibilang nggak bisa ini, nggak macam-macam. Jadi itu cerita lama sudah selesai. Sudah selesai. Kita berharap semoga kondisinya baik-baik saja. Dan kita juga berharap tentu saja apapun yang terjadi sekarang di penampungan, karena kita dengar kabarnya ada beberapa di antara mereka yang melarikan diri. Semoga mereka juga bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Dan kita juga berharap bukan di Indonesia tapi di negara asalnya di Myanmar mereka juga akan baik-baik saja dan juga mendapatkan
hak yang seharusnya mereka miliki. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Asia. Masya Allah.